karena semuanya yang dibawa ke lembaga agama dibawa Kemenak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum ada undang-undang TPKS, kedua kementerian ini sudah mengambil langkah duluan untuk membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual di lingkungannya, terutama di tingkatan perguruan tinggi. Dan ini menjadi sangat penting soal perguruan tinggi, karena sebetulnya semua yang masuk ke perguruan tinggi di Indonesia buat saya adalah orang-orang yang privilege. Kenapa? Karena rata-rata lama sekolah Indonesia itu enggak sampai 9 tahun, sampai tahun 2022 ini. Artinya rata-rata orang Indonesia enggak sampai lulus SMP. Mereka yang mengalami pengalaman traumatik berupa kekerasan seksualitas ini banyak sekali itu, karena yang dinamakan mentalitas ini adalah media seseorang untuk bisa berfungsi secara baik, sehat, produktif, berkontribusi. Jadi dampaknya bisa sangat panjang, sehingga pemulihan, pendampingan ini penting sekali bagi kita semua dan harus aware, karena kadang-kadang ini bisa terjadi pada orang-orang terdekat kita, circle kita sendiri gitu. Karena mereka kan base-nya di Hollywood ya, jadi mereka menerapkan apa yang diharuskan di sana harus dilaksanakan secara formal di Indonesia. Bekerja sama dengan perusahaan film Indonesia harus ada yang namanya respect training, harus ada di kontrak code of conduct, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang harus dipecat kalau melakukan ini yang tidak ditolerir. Kita taruh di kontrak dari sejak pandemi. Tapi sebelumnya mungkin secara lebih kekeluargaan, saya selalu menegaskan ya, saya kalau di set dibilangnya galak banget gitu kan, karena saya tidak mentolerir tindakan-tindakan yang tidak respectful. Jadi kita mulai selalu dengan kata-kata respect. Ketika kita bicara pelaporan, itu butuh keberanian. Ketika kita butuh keberanian, misalnya tidak ada satupun yang mungkin dekat dengan kita. Nah, satu-satunya yang dekat dengan kita apa? Sosial media. Ketika kita berani di sosial media, ada batu sandungannya lagi. UITE. Nah, ini yang menjadi fokus saya adalah ketika bagaimana mencoba memaparkan bagaimana kita fokus on dream di film saya Nona, bagaimana perempuan yang mengalami kekerasan seksual, bagaimana perempuan yang mencoba akhirnya ada bunuh diri, itu juga akhirnya ya fokus akhirnya yang saya motivasikan adalah awareness terhadap diri kita sendiri. Melihat banyak sekali, kalau tadi Tania ngomongin tentang risiko dan kerentanan, dan ini di previous experience saya, kita cukup punya hal yang detail dengan mitigasi, kemudian safeguarding, kemudian how to deal with case-nya, referral system. Jadi kalau di beberapa tempat kerja saya di luar di area konflik, kita cukup punya referral system, siapa yang dihubungi, kemudian bagaimana penanganannya, apakah internal, siapa komitenya, itu sangat detail. Dan di film yang kami buat, saya baru memproduksi sebagai produser baru 4 film, dan kita coba memulai starting. Kita starting dari risiko dan kerentanan yang ada. Data yang terbaru ya, jurnalis perempuan Indonesia itu 82,6% mengalami kekerasan seksual. Jadi isu kekerasan seksual itu isu yang sangat dekat dengan hati jurnalis ya, khususnya jurnalis perempuan. Dan ini adalah riset terbaru Aliansi Jurnalis Independen bersama pemantau regulasi dan regulator media. Dan ini mereka pernah mengalami, 82,6% pernah mengalami. Ini riset terhadap 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi bulan September Oktober 2022. Dan dari yang dialami itu berbagai bentuk ya, mayoritasnya tidak hanya, dan ini yang menarik dan mengerikan sebetulnya sejak era digital ya. Maria Ressa, jurnalis perempuan yang pemenang hadiah Nobel, juga mengatakan kalau di ranah daring ya, jurnalis perempuan itu mengalami bullying, termasuk berkaitan dengan kekerasan seksual itu 10 kali lipat dibandingkan dengan jurnalis laki-laki, dan itu adalah data global.
saya masih melihat ini masih mixed up. Karena pelaku hanya bisa melakukan itu karena dia dapat privilege dalam power relation. Entah uang, resources, entah jabatan, kekuasaan, entah sesederhana patriarki.